Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di bulan yang dirindukan, yang dinantikan, yang disambut dengan kegembiraan oleh semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dan planet, bumi ayahnya di planet lain gitu. Alhamdulillah, ini bisa jadi atas izin Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah, bisa dipertemukan, disampaikan umur kita, usia kita, bisa menikmati kewajiban syariat yang telah diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah saum, puasa sebulan lamanya, seperti yang dicontohkan, yang diperintahkan, diwajibkan kepada kaum muslimin, orang yang beriman sebelum kita dulu, ketika zaman Nabiullah. Kita berdoa dulu waktu Ramadan dulu, mungkin Bapak Ibu yang berdoa semoga disampaikan lagi usianya di tahun depan, ketika jatuh di bulan Rajab, bersama-sama berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah sampai di hari ini, ya di malam hari ini, di awal-awal 10 hari pertama bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan ya ibadah puasa, ibadah saum, dan ibadah yang lainnya, yang tentu ini akan menjadi amalan terbaik, harapan kita amal yang terbaik ya. Tidak hanya mengharapkan pahala dari Allah, tapi ini akan menjadikan memori kenangan terbaik di tahun ini, di Ramadan ini, harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan kita terus berdoa semoga kita bisa diberikan kenikmatan sampai akhir Ramadan. Kita tidak bisa menghalangi, tidak bisa menolak atau meminta dispensasi kalau ajal sudah menyebut kita. Inilah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat lahir dan batin. Dan tentunya Ramadan ini Ramadan yang akan lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi disuruh orang yang beriman, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah saum. Karena ini wajib, Allah yang memerintahkan, maka berbanggalah, bergembiralah, berbahagialah, ikhlas, sabar melaksanakannya. Karena kalau Allah yang memerintahkan, tentunya ujung-ujungnya pasti ada sesuatu yang Allah akan berikan. Apa tadi? Semoga kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kama kutiba alaihim min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa. Kita akan dikumpulkan, dibariskan dengan orang yang bertakwa, dan itu wujud keimanan kita.
Kalau kita tidak iman, tidak yakin, mungkin di antara kita tidak akan melaksanakan saum saat ini. Melaksanakan ibadah wajib lainnya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, tarawih dan yang lain. Karena ini adalah wujud keimanan, tentunya kita menyambut bahwa semuanya adalah perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Insya Allah semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah SWT, salah satu nama Ramadan itu adalah Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Nah, mengapa disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuhnya dari kesabaran. Sebagaimana hadis Rasulullah, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuh kesabaran. Dengan saum ini kaum muslimin itu dilatih, dididik untuk bersabar. Yang tadinya itu dihalalkan ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, nah saat itu tidak boleh, diharamkan. Nah, kita menahan makanan yang halal, enak semuanya kita bisa menahan, tidak dimakan ketika setelah terbit fajar sampai menjelang terbenam matahari. Minuman yang enak-enak, segar, apapun ininya tidak boleh diminum. Sampai pasangan kita yang halal, istri suami yang halal untuk melakukan hubungan suami istri ketika terbit fajar dan menjelang terbenamnya matahari itu diharamkan. Dan itulah kita dilatih didik untuk menahan diri, kesabaran tadi. Masya Allah. Ada 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupi, yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah Allah yang akan memberikan pahalanya. Kalau bersahadat itu harus ada saksinya ketika akan masuk Islam misalkan, harus ada saksinya, ketahuan. Melaksanakan sholat juga ketahuan ininya. Bayar zakat juga sama. Melaksanakan ibadah haji juga ada kelihatan. Tapi saum ini, puasa ini hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berbohong kepada teman kita, keluarga kita, saudara kita, berangkat dari rumah pagi-pagi segar gitu kan. Siang-siang dia lihat kiri kanan tidak ada siapapun, ternyata dia tidak saum. Orang lain tidak akan tahu, tapi Allah akan tahu. Makanya inilah ketika ditanya oleh Abu Umamah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama dari amalan yang lain? Jawaban adalah berpuasa. Maka berbahagialah, bergembiralah, ya, bersyukur orang yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Kalau yang sudah terbiasa ibadah sunnah di luar bulan suci Ramadan, tentunya ini akan tidak terasa berat. Tapi kalau yang belum terbiasa melakukan ibadah sunnah, nah Ramadan ini perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Nah sehingga saum kita saum yang berkualitas, tidak hanya menahan diri dari lapar, haus, dahaga dan ingin dilihat orang bahwa kita lagi puasa. Tapi semuanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahalanya tanpa batas. Dan ada keutamaan yang lain di bulan suci Ramadan ketika berpuasa adalah kegembiraan. Apa itu kegembiraannya? Ada 2 kegembiraan orang yang sedang berpuasa. Yang pertama,
ketika dia berpuasa kemudian waktu berbuka, ya, berbuka puasa, dia bergembira dengan buka puasanya. Bayangkan menahan lapar, haus, ya, dari hal yang diharamkan, pas berbuka puasa semuanya terasa nikmat, terasa enak, hilang lapar, haus, dahaga. Gitu kan, ketemu suami istri kikicau pandai misalkan gitu, terasa indah, kebahagiaan yang kedua adalah berjumpa dengan Allah, ya, dengan puasanya, ya tadi, karena Allah yang akan memberikan pahalanya langsung kepada orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Nah, sehingga tidak ada lagi keluh kesah, murukusunu bahasanya, Bu. Murukusunu kan naon punya, ya, cemberut apapun gitu. Nah, tapi kita tadi bersabar. Bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, ya. Sungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Dan sabar pun adalah kunci kebaikan, ya. Dicintai Allah. Nah, sehingga sebulan lamanya ini akan tidak terasa ketika kita bersabar. Kemudian bersyukur karena tidak semua orang itu bisa melaksanakan, menikmati ibadah saum juga ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Karena selain saum, ibadah wajib lainnya, ibadah sunnah yang kita laksanakan, insya Allah dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sia-siakan, jangan lewat begitu saja. Satu hari saja di bulan suci Ramadan kita hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi mari kita tingkatkan kualitas saum kita di bulan suci Ramadan ini. Hidupkan, makmurkan majelis-majelis ilmu. Ya, saya doakan semoga ketika sholat berjamaah Isya ini subuh itu, pengersa Pak Ustaz, safnya akan sama seperti ini. Amin Allahumma amin. Nanti akan terlihat pada tanggal 2 Syawal masjid itu masih penuh seperti ini atau membludak ke belakang. Nah, ini adalah ujian kesabaran dan rasa syukur kita, karena tidak semua orang bisa melaksanakan, ya, ibadah puasa, juga sholat berjamaah di masjid, tadarus bersama keluarga, sahur dengan keluarga, bareng-bareng bangun, ya, sepertiga malam, kemudian sahur, kemudian ke masjid bersama-sama, sholat subuh berjamaah, tadarus Quran, kemudian infak, sedekah, berzakat. Masya Allah, semuanya dilipat gandakan, tidak ada kenikmatan lagi. Sehingga jangan pernah lewat, ya, sehari pun kita gunakan dengan kegiatan yang tidak berguna, karena usia kita itu sangat berharga. Mungkin saudara kita sekarang lagi berjuang mendapatkan oksigen untuk pernapasannya, tapi kita di sini, Masya Allah, semuanya bisa rebutan di sini mungkin, ya, tapi menikmati karena Allah menyediakan oksigen begitu banyak. Ada lagi saudara kita yang tidak bisa berangkat sholat tarawih karena asam urat gitu, atau bagai yang lainnya. Saya keruku oke gitu, aduh gitu, Masya Allah gitu kan, nikmat, kerinduan ingin sholat berjamaah, tapi ya hese gitu. Nah, kita bersyukur. Atau kelebihan harta, pas di bulan Ramadan ini lagi suksesnya, dagangnya payu, laku, banyak orderan, lupa poho, tidak berinfak sedekah, apalagi berzakat, nauzubillah. Jangan sampai dilewatkan tamu agung yang membawa keberkahan, rahmat, ya, kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat begitu saja tamu kita ini, tamu agung kita. Urang bagjakeun, urang sambut, kita isi, ya,
Ramadan ini menjadi amalan yang terbaik ya di bulan Ramadan ini gitu. Karena hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ya, selain amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan, juga tadi diampuni segala hilaf dan dosanya. Ya, ada 1 malam ya, 1 malam di bulan suci Ramadan ini yang kemuliaannya itu melebihi ya 1000 bulan. Kalau Arab itu udah Pak Ustadz ya, aya 1 juta atau 1 miliar, tapi paling banyaknya 1000 gitu. Tapi itu menanyakan tuh sangat banyak gitu, 1000 dinar semuanya gitu. Nggak ada yang 1 juta atau akhirnya 1000 ribu gitu. 1000 ribu. Nah ini saking mulianya nih 1 ini, yaitu Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat ya. Bukan ingin dilihat siapa yang paling depan shopnya, paling rajin tarawehnya, atau banyak infak harus dicatat oleh DKM. Punten catat abi ya 1 juta, isu kadek 2 juta, catat kadek pohon. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan ya, mengalahkan kesombongan, kelalaian, mager, malas gerak ketika Ramadan. Nah ini harus kita antisipasi, kita lebih giat, kita lebih banyak lagi melakukan amal kebaikan, kita bersosialisasi dengan masyarakat, saling tolong menolong, dan itu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi SK surat keputusan hidup kita di dunia ini, walau alam, apakah setelah sholat tarawih ini, atau sebelum nanti sahur, atau besok, atau kapan, atau tidak sampai kepada 1 Syawal yang kita sama-sama harapkan. Jadi akhirnya nggak hitung-hitung 1 Syawal seberapa poe deui, Lebaran seberapa poe deui gitu ya. Siap-siap dek mudik dan sebagainya. Padahal tadi persiapan yang paling mantap adalah bagaimana ya kita bisa mempersiapkan diri kita menyambut, mengisi dan menggunakan kasih sayang Allah ini yang dikemas dalam 1 bulan yang namanya Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita, amal kebaikan kita itu menjadi amal yang terbaik ya pada usia umur kita saat ini. Mau muda, mau tua, itu sama. Semoga inilah amal terbaik ya, ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini insyaallah. Oleh karena itu sekali lagi, semoga dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan rasa syukur kita menjadi tergolong orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dijanjikan ya, kaum yang paling dicintai atau yang nanti adalah ternyata orang-orang yang sesudah Rasulullah tiada. Para sahabat ada cemburu, kunaon eta gitu. Ya bayangkan kalau para sahabat mah aya Rasul. Nah jadinya bisa menanyakan langsung, bisa bareng-bareng ibadah, bisa melihat kumaha Rasulullah beribadah. Tapi umat setelah itu termasuk kita di dalamnya sini. Bayangkan tidak ketemu dengan Rasulullah. Kalaupun yang sempat melaksanakan ibadah umrah dan haji bisa melihat ya peninggalan-peninggalan beliau, juga sepak terjang dakwahnya, tapi kita mengimani bahwa beliau adalah Rasul, Nabi Rasul ya, yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan ajaran umat Indonesia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya bisa disampaikan. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang unggul di hadapan Allah, baik hablum minallah maupun hablum minannasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.